Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Membentuk komunitas belajar dalam satuan pendidikan bukanlah kegiatan yang hanya dilakukan satu kali kemudian selesai. Membangun komunitas belajar berarti membangun budaya bagaimana para guru belajar, dan belajar adalah proses yang berkelanjutan. Komunitas belajar harus dibangun dengan 5 dimensi utama agar dapat membantu guru meningkatkan pembelajaran murid. Dimensi-dimensi ini harus diimplementasikan agar komunitas belajar berjalan dengan optimal dan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif serta terus berkembang. Konsep 5 dimensi komunitas belajar ini diperkenalkan oleh Heath dan Huffman dalam bukunya yang berjudul Demystifying Professional Learning Communities: School Leadership at its Best. Kelima dimensinya adalah: pertama, kepemimpinan berbagi dan mendukung. Kedua, komitmen dan nilai bersama. Lalu, pembelajaran kolektif dan penerapannya. Keempat, berbagi praktik. Dan terakhir, kondisi yang mendukung baik struktur dan hubungan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dimensi kepemimpinan berbagi dan mendukung. Tujuan dimensi ini adalah mengubah sikap guru dari yang pasif dan hanya menunggu arahan dari pimpinan menjadi lebih aktif dan berdaya. Oleh karena itu, Kepala Satuan Pendidikan perlu membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab kepada anggota komunitas termasuk dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Pembentukan tim kecil sebagai penggerak komunitas belajar dan penunjukan pemimpin di setiap tim belajar merupakan langkah penting dalam dimensi ini. Selain itu, memberikan wewenang kepada setiap guru sebagai pemimpin di kelasnya juga perlu diperhatikan agar setiap guru berdaya. Pembagian peran dan distribusi pemimpin ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan komitmen bersama dari semua pendidik. Selanjutnya, dimensi kedua, komitmen dan nilai bersama. Sebuah komunitas perlu membangun komitmen dan nilai yang diakui bersama. Mengapa? Karena nilai dan komitmen bersama menjadi dasar bagi kolaborasi dan menciptakan komunitas belajar yang aman dan ramah bagi semua anggotanya. Untuk dimensi ini, hal penting yang perlu diperhatikan adalah komitmen dan nilai perlu dibuat untuk disepakati bersama, bukan ditentukan oleh kepala sekolah. Selain itu, setiap anggota dalam komunitas belajar perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terhadap komitmen dan nilai yang telah disepakati. Dimensi ketiga adalah pembelajaran kolektif dan penerapannya. Dimensi ini menekankan pentingnya proses mencari pengetahuan baru bagi semua guru sebagai upaya menemukan solusi dari tantangan pembelajaran yang dihadapi murid. Untuk dimensi ini, yang perlu diperhatikan adalah perlunya ada keterbukaan antara guru untuk berbagi informasi dan pembelajaran. Lalu, guru juga didorong untuk bekerja secara kolaboratif untuk merencanakan, mencari solusi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, dimensi keempat, yaitu berbagi praktik. Belajar dari sesama guru merupakan cara yang efektif. Dimensi ini menekankan pentingnya saling belajar dan berbagi praktik antar guru, seperti berbagi praktik pengajaran, melakukan observasi rekan sejawat, dan melakukan pendampingan seperti mentoring atau coaching. Definisi berbagi praktik di sini tidak hanya berupa praktik baik yang berhasil. Praktik yang belum berhasil juga bisa dibagikan dan menjadi pembelajaran bagi guru lain. Bahkan, kemudian bisa bersama-sama dicari solusinya agar menjadi strategi yang berhasil. Terakhir, dimensi kelima adalah kondisi yang mendukung. Dimensi ini mencakup dukungan terkait hubungan dan dukungan terkait struktur. Dukungan hubungan dimaknai dengan bagaimana menumbuhkan hubungan yang saling peduli, membangun kepercayaan dan saling menghargai, mengapresiasi pencapaian satu sama lain, dan kondisi lain yang mendukung hubungan yang positif antar rekan kerja. Sedangkan, dukungan struktur memastikan ketersediaan sumber daya, fasilitas yang dibutuhkan, membangun sistem komunikasi, serta menempatkan individu yang tepat pada posisi yang tepat. Kedua dukungan ini perlu ada, sehingga tugas dan tanggung jawab guru dapat dilakukan dengan baik. Demikianlah 5 dimensi komunitas belajar dalam sekolah. Dengan memahami arti setiap dimensi,
ibu dan bapak dapat membangun komunitas belajar yang efektif di satuan pendidikan masing-masing. Semoga ibu bapak dapat membangun kelima dimensi ini dalam komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing agar membawa dampak yang positif bagi murid dan juga gurunya.